Halo semuanya, saya Wadidia Rahmi dengan NIM B1C124192. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 9 dari buku Principle of Managerial Finance edisi ke-16 yang berjudul The Cost of Capital atau biaya modal. Bab ini sangat penting karena membahas dasar utama dalam pengambilan keputusan investasi perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber seperti utang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Melalui materi ini, kita akan memahami mengapa sih perhitungan cost of capital sangat berpengaruh terhadap kelayakan proyek dan nilai perusahaan di masa depan. Yang pertama, pengertian cost of capital. Cost of capital adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan dari proyek atau investasi agar nilai perusahaan tetap meningkat. Dengan kata lain, ini adalah biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk mendapatkan dana dari para investor, baik melalui pinjaman, utang maupun penjualan saham. Jika pengembalian proyek lebih besar dari cost of capital, proyek layak dijalankan, dan jika lebih kecil, proyek tidak menguntungkan. Jadi, manajer keuangan menggunakan cost of capital sebagai tolak ukur handle rate untuk menilai investasi. Yang kedua, sumber modal jangka panjang. Perusahaan memperoleh dana dari beberapa sumber jangka panjang, yaitu yang pertama, utang jangka panjang, berasal dari pinjaman bank atau obligasi. Yang kedua, saham preference stock, atau membayar dividen tetap seperti bunga. Yang ketiga, saham biasa, common stock, mewakili kepemilikan perusahaan dan dividen tidak tetap. Yang keempat, laba ditahan, return earnings, keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, melainkan digunakan untuk membiayai proyek baru. Setiap sumber modal memiliki biaya tersendiri, dan semuanya digabungkan dalam perhitungan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Dan yang ketiga, biaya utang atau disebut cost of debt. Biaya utang adalah biaya yang harus dibayar perusahaan kepada kreditur atau pemberi peminjaman. Biasanya berupa bunga peminjam. Rumus setelah pajak, karena bunga dapat dikurangkan dari pajak sebelah sini. Contoh, jika bunga 10% dan pajak 21%, maka biaya pajak adalah 7,9%. Artinya, meski perusahaan membayar 10%, biasanya biaya sebenarnya adalah 7,9% karena penghematan pajak. Yang keempat, biaya saham preferen atau cost of preference stock. Saham preferen memberikan dividen tetap kepada pemegangnya. Rumusnya sebelah sini. Dengan keterangan sebelah sini. Contoh, jika dividen $11 dan hasil bersih $96, perkaliannya sebelah sini. Hasilnya adalah 11.000. Hasilnya 11,46%, 11,5%. Yang kelima, biaya saham biasa, cost of common stock. Saham biasa lebih berisiko karena tidak ada jaminan dividen, tetapi memberikan potensi keuntungan lebih besar. Ada dua cara umum untuk menghitungnya. Yang pertama, model pertumbuhan konstan, Gordon Growth Model. Yang pertama, rumusnya di sebelah sini dengan keterangannya. Jadi RS sama dengan D1 per P0 ditambah C. Keterangannya, D1 sama dengan dividen tahun depan, P0 harga saham sekarang, C tingkat pertumbuhan dividen. Contohnya, D1 sama dengan 61, P0 sama dengan 80, C sama dengan 6%. Tingkat pertumbuhannya 6%. Jadi RS1 nya sama dengan cara mencarinya
sama dengan 6/80 ditambah 0,06 sama dengan 13,5%. Itu udah dibulatkan. Yang kedua dengan cara CAMP atau disebut Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model. Cara mencarinya, rumusnya di sebelah sini. RS disama dengan RF tambah beta dalam kurung RM dikurangi RF. Keterangannya, RF adalah tingkat risiko bebas biaya obligasi pemerintah. RF sama dengan tingkat bebas risiko atau biasanya obligasi pemerintah. Yang kedua, RM, tingkat pengembalian pasar, dan beta sensitivitas saham terhadap pasar. Contohnya, RF sama dengan 2%, RM sama dengan 8%, dan RF sama dengan 2%, RM sama dengan 8%, 1,5 RS sama dengan 2 ditambah 1,5 dikali 6 sama dengan 11%. Yang keenam, laba ditahan versus saham baru. Nah, laba ditahan return earnings tidak memerlukan biaya penerbitan, jadi biasanya sama dengan RS. Saham baru, new common stock, ada biaya penerbitan, flotation costs, jadi biayanya lebih tinggi. Contoh, D1 sama dengan 6, P0 sama dengan 80, biaya emisinya 8, G sama dengan 6%, RN sama dengan 6/72 ditambah 0,06 sama dengan 14,33%. Jadi saham baru lebih mahal daripada saham laba ditahan. Ketujuh, WACC, Weighted Average Cost of Capital. WACC adalah rata-rata tertimbang dari semua biaya perusahaan. RWACC sama dengan, rumusnya sebelah sini. RWACC sama dengan WDWR dalam kurung 1 kurang T ditambah WPRP ditambah WSRS. Keterangannya, WD adalah proporsi utang, WP saham preferen, and WS adalah saham biasa. Semua proporsi harus berjumlah 1 atau 100%. Contoh, perusahaan memiliki 40% utang. Contoh dari WACC, perusahaan memiliki 40% utang biaya setelah pajak, berarti 4,88%. 10% saham preferen, biayanya 8,26%. 50% saham biasa, biayanya 13%. Maka WACC sama dengan 0,404,88 ditambah 0,108,26 ditambah 0,5013 sama dengan 9,28%. Artinya proyek hanya layak dijalankan jika tingkat pengembaliannya lebih tinggi dari 9,28%. Yang kedelapan, WACC sebagai hurdle rate. WACC digunakan sebagai tingkat batas minimal atau hurdle rate dalam menilai proyek. Jika return proyek lebih tinggi dari WACC, proyek diterima, dan jika lebih rendah, proyek ditolak. Jika return proyek lebih tinggi dari WACC, proyek diterima, dan jika lebih pendek, proyeknya ditolak. Namun jika resiko proyek berbeda dengan rata-rata perusahaan, maka WACC perlu disesuaikan dengan tingkat resiko proyek tersebut. Breakpoint dan WACC. Yang ke-9, breakpoint dan WACC bertingkat. Jika sumber dana seperti laba ditahan sudah habis, maka perusahaan harus mencari sumber lain yang lebih mahal, misalnya menerbitkan saham baru. Akibatnya WACC meningkat setelah titik tertentu, breakpoint. Biasa disebut breakpoint. Rumus breakpoint sama dengan dana yang tersedia dari sumber dibagi dengan proporsi sumber dalam struktur modal. Poin yang ke-10,
Poin yang ke-10, pentingnya menghitung cash of capital. Pentingnya menghitung cash of capital. Menghitung cash of capital secara akurat sangat penting karena yang pertama menentukan apakah proyek investasi layak dijalankan, yang kedua membantu perusahaan menjaga keseimbangan struktur modal antara uang dan ekuitas. Yang ketiga, membantu memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Dan yang terakhir, menghindari keputusan investasi yang salah. Kesimpulan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Cash of capital adalah dasar utama dalam keputusan keuangan perusahaan. Dengan mengetahui biaya modal, manajer dapat menentukan apakah suatu proyek menguntungkan atau justru merugikan. Perusahaan yang mampu menghitung cash of capital secara akurat akan lebih mudah menentukan proyek yang layak, mengatur struktur modal yang efisien, dan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa semakin baik perusahaan memahami dan menghitung cash of capital, semakin tepat pula keputusan keuangannya. Perusahaan harus mempertimbangkan semua sumber dana, pajak, dan risiko agar tidak salah dalam Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga penjelasan video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. In conclusion, the cost of capital, a crucial concept that link a firm finance and investment decision. It shows how much return investor demand for providing funds and help manager evaluate whatever new project will increases the firm value. A well-estimated WACC or weighted average cost of capital ensures that companies invest only in projects that yield return higher than the cost of endowment funds. Ultimately, understanding that and apply the cost of capital help find maximum shareholders' wealth and make sound value-driven finance decision. Thank you guys and bye-bye. Halo guys, selamat malam, lalalala. Terus gimana nih? Perkenalkan nama saya Principle of Money. Itu tuh Nggak tahu, salah. Dari buku Prinsip. Hah? Namamu dulu. Jadi Perkenalkan saya. berikan pengembalian biaya, menjaga dengan